Halo guys, welcome back to Kelas Daun. Ya, sendirian kali ini. Hari ini gue sendirian mau review film yang cukup lama dinanti ya, dari season pertamanya. Gak tahu itu season pertama atau season berapa ya? Apa bukan season mungkin sebutannya ya? Sequel guys, sequel 1 dan sequel 2-nya tahun ini, tepatnya sekitar seminggu 2 minggu yang lalu. Itu jaraknya 5 tahun. Wah, ini lama banget ya. Dan ini filmnya adalah Pengabdi Setan 2. Nah, gue mau ceritanya itu mau rating dulu kali ya, biar kayak orang-orang. Ratingnya dari 1 sampai 10. Karena saya menikmati filmnya, saya kasih 9 per 10. Kenapa 9? Kenapa nggak 10? Karena yang kesempurnaan hanya milik Tuhan. Aduh. Oke. Oke, jangan ketawa. Kan ini film horor. Wah, gue nggak boleh ketawa. Ini film horor. Oke. Jadi kemarin itu gue nonton 3 hari setelah penayangan perdananya di XX1 ya, bukan yang IMAX. IMAX tuh duluan, seminggu duluan kalau nggak salah. Itu pemerannya masih sama semua ya, dan pertama kali yang pas nonton itu yang sangat 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 pay attention me itu adalah soundnya, suaranya. Gue nggak tahu, suaranya tuh nggak lebay tapi it's built horror gitu. Apa sound desainnya sih gue liat namanya hanya 1 orang ya, wow so great gitu ya. Dan ya nggak kayak tak-takannya yang serem, bukan yang serem ya, yang sangat ngagetin itu soundnya kayak Insidious itu kan sangat di awal tuh kayak disturbing lah, tapi it's good. Cuman gue ngerasa di sini tuh lebih ke horor tapi tenang gitu. Gimana ya ngomongnya, horor tapi tenang tapi horor gitu. Horornya Indonesia banget. Mungkin kalau untuk para penggemar film horor Indonesia nih, ibaratnya udah akrab banget nih sama suasana yang dibangun di film Pengabdi Setan 2 ini dari awalnya. Dan ceritanya itu yang menurut gue sangat rapi, seperti home productionnya rapi filmnya. Jadi rapi kali gitu ya. Itu dari awalnya udah kita udah kenal kan tokoh-tokohnya dari yang sequel pertama gitu kan. Itu di build-nya itu lembut banget gitu, dibangunnya tuh lembut banget gitu. Dari mulai awalnya gimana, terus loncat waktunya juga ya udah smooth banget deh gitu, nggak nggak flashback kebanyakan atau gimana gitu. Dan tapi dengan kayak gitu tuh udah bisa menjelaskan maksud dari ceritanya. Mungkin gue bisa bilang maksud menjelaskan dari sequel pertama juga sih. Sequel pertama tuh kayak bener-bener open gate, dimana kita ngerti jalan ceritanya, ngerti, tapi kayak kurang masuk. Nggak tahu sih, itu gue doang sih kurang masuk, tapi it's good gitu kan. Dan untuk sequel keduanya ini gue lebih masuk gitu ke ceritanya, kayak gue tuh lagi di situ kayak gitu. Nggak tahu kok bisa terbangun suasananya itu gitu banget. Padahal artisnya honestly gue nggak terlalu yang ngikutin gimana sih gitu. Biasa aja, gue tahu udah gitu doang, nggak yang ngikutin. Mungkin dari para pemirsa juga ada yang sama, nggak terlalu tahu artisnya kayak gue. Walaupun Tara Basro sangat beautiful woman ever, and I love her. Dan untuk klimaksnya kali ya, cerita memasuki klimaksnya itu dimulai pas liftnya itu jatuh. Wah, itu scene yang beautiful. Kayak gue agak kurang ajar nggak sih ngomong beautiful untuk klimaks film horor gitu ya, tapi it's beautiful. Maksudnya dari awal dia shoot di tangga, orang yang lagi lari itu si adiknya itu sama teman-temannya, terus di shoot di dalam liftnya, siapa aja yang keluar, siapa yang masuk, terus di depan lift di beberapa lantai, terus anak-anak di lantai dasar yang lagi main gitu. Itu di shootnya bergantian, jadi kayak kita tahu nih liftnya bakal jatuh nih, pasti ini liftnya jatuh, udah nggak salah lagi. Tapi kayak itu
beautiful. Gue nggak tahu kata apa lagi yang cocok gitu. Itu beautiful, sorot sorot sorot, pindah lagi, sorot sorot sorot. Wah itu kayak wah gitu, kita nungguin, kita jadi nungguin. Tapi nggak yang mencekam gimana gimana ya, sounds design ya, sound efeknya itu wah juara sih menurut gue. Nggak lebay tapi it's horror gitu. Mungkin ini bakal relate banget ke Indonesian people ya, karena hantunya juga kebetulan sangat Indonesian people gitu. Kalau di kita ke bule mungkin bule kayak kind of that gitu, kayak itu apa gitu, itu kenapa gitu, nggak terlalu relate lah gitu. Dan pas jatuhnya itu kayak ketemu semua di lantai dasar, bam, it's like gitu, udah gitu. Tapi nggak yang apa ya, sekali lagi ini nggak bikin, nggak tahu ya, mungkin beberapa orang bakal teriak-teriak atau bakal apa ya, nangis, nggak ngerti sih gua. Ada sih yang nangis sih, ada yang nangis. Cuman nggak, kalau dibilang banyak jump scare-nya doang, enggak kok. Justru gue cuman kaget kayak 2-3 kali aja. Sisanya tuh ya horor aja gitu, kayak ngeri, gimana ngeri ya. Tapi nggak sadis, ngeri gitu. Karena adegan yang sadisnya, cuman 2 kali ya. Itu 3 lah, sama yang lift jatuhnya, tapi itu pun nggak dikasih lihat, nggak dikasih lihat kayak gimana kondisi manusianya di dalam gitu kan gitu. Jadi nggak terrifying banget gitu, cuman ngerinya aja, kengeriannya itu yang dibangun gitu. Jadi kitanya tuh merasa kayak kita beneran ada di rusun di dalam rusun itu. Terus kita kayak tahu kegiatan orang-orang di situ, kesehariannya seperti apa. Orangnya tuh kayak di shoot, punya scene-nya, punya screen-nya gitu. Jadi kayak kita diperkenalkan walau nggak secara langsung, tapi kita kenal kayak ini si A, ini si B gitu loh. Dan untuk terornya ya, the terrifying moment-nya itu setelah liftnya jatuh tuh kan udah nggak ada yang bener atau semua diteror doang kan. Yang paling gue suka adalah pencahayaannya. Pencahayaannya tuh kayak gue buka mata ngeliat gitu, nggak kayak gue nonton film gitu, kayak gue lagi buka mata gue ngeliat gitu loh. Gelap, ya gelap gitu, nggak ada apa-apanya. Terus kalau ada cahaya lilin satu yang digelap, ya begitu yang kita lihat gitu loh. Emang film ini kan awalnya di IMAX kan, jadi mungkin picture-nya atau visualnya sebagus itu gitu. Makanya kenapa di IMAX dulu gitu. Lalu gue juga heran kok film horor masuk IMAX gitu, kayak wasted gak sih gitu. Biasanya kan yang di IMAX tuh film-film action biar lebih beautiful visualnya gitu. Ternyata film horor dimasukin IMAX tuh juga sangat membangun kehororannya gitu. Bener gak tuh bahasa gue begitu. Dan gelapnya itu yang bikin kita jadi, gue rasa itu yang bikin nge-build gitu. Tar gelap, tar ada cahaya apa itu, korek apa, lampu lilin itu Patromax, mungkin disitulah gambarnya kayak gitu. Lilin kayak gitu tuh zaman dulu tuh gue inget banget dulu nenek gue jangkauannya tuh gak luas gitu. Dan itu persis yang gue liat di bioskop tuh, persis segitu doang gitu jangkauan lilin itu gitu. Jadi kayak ini kayak gue lagi di situ gitu loh, nggak lagi nonton, karena pencahayaannya build banget. Walaupun ada mungkin ya mungkin juga karena stylenya old Indonesia ya, jadi pencahayaannya juga agak kuning gitu kali ya. I believe kuning sih, kayak agak old vibes gitu. Tapi I love it dengan gaya seperti itu. Indonesia di gaya itu, di era itu sangat, menurut gue sangat klasik gitu. Walau gue ngira mungkin gak ada yang tahu ya, Indonesia di situ tuh emang mungkin peralihan dari tradisional ke modern, karena baju juga jadi lebih agak modern tapi agak tradisional juga, itu peralihan sih kayaknya ya. Jadi di tengah-tengah gitu. Dan plot twistnya menurut gue enggak seplot twist yang pertama sih. Yang pertama kita nggak ada yang tahu kalau adiknya itu ternyata adalah dalangnya gitu kan, dia tuh yang penyebab masalahnya lah. Tapi di yang kedua kan kita udah tahu nih adiknya, kita mungkin nebak gitu kayak ntar adiknya juga ada gitu loh. Jadi kayak udah ketebak, nggak terlalu plot twist. Mungkin plot twistnya itu cuman di bapaknya yang ternyata dulu polisi kayak gitu. Ternyata polisi toh gitu. Terus bapaknya yang ternyata pengen membatalkan perjanjian tersebut gitu, dan bapaknya yang memulai perjanjiannya. Walaupun kita mungkin berpikirnya masih si ibunya kan yang memulai perjanjian itu, bukan bapaknya. Itu agak plot twist, karena kalaupun
memang bapaknya yang awalnya ngajak ibunya, gue berpikir bapaknya yang jahat, ternyata malah bapaknya punya niat yang baik lah gitu kan, supaya anak-anaknya tetap survive. Dan gue sangat menyukai karakter di situ, itu yang rambutnya kribo, si Brody, karena he's so smart ya. Walaupun mas kelihatan anak kecilnya gitu, kelihatan dia lincahnya ke sono ke sini, pengen taunya, nyari masalahnya gitu, tapi dia kebanyakan keywords itu dari dia. Gue rasa kayak dulu tuh di sini banyak kuburan, dia yang nemuin nisan di scene pertama. Terus dia juga yang apa namanya tahu kalau misalnya tangga ke lantai 14 itu pasti ada, kalau nggak di luar ya di dalam apa di apartemen, di dalam salah satu rumah di rusun gitu. Dia yang lead the key juga rasa sih, dibanding kakaknya yang satu lagi ya, yang cuma yang cuman malah milih korek dibanding center. Itu chaos sih. Gue sih milih center sih, gue milih kabur kayaknya kalau gue, nggak milih apa-apa. Ngapain naik ke lantai 13, pegel. Terus untuk scene, mungkin untuk aktor pembantunya yang berakhir naas. Nah, gue suka sama Tari loh. Tari it's a good dan a hot one gitu. Emang gue nggak ngerti sih apa zaman itu sudah ada celana gemes, nggak ngerti. Tapi kalaupun ada, mungkin modelnya bukan yang gitu sih ya. Kayaknya sih bukan, karena gue pernah diceritain nenek gue. Tapi it's good gitu, untuk menggambarkan sosok wanita yang ya punya body yang bagus dan mau dia pamerkan kayak gitu. Dan untuk apartemennya sendiri, apartemen mulu sih, rusunnya sendiri itu memang kan gue udah baca-baca itu rusunnya beneran ada di Bekasi dan beneran terbengkalai dalam waktu yang cukup lama, 15 tahun. Jadi build the horror juga. Gue gak ngertinya di scene yang mereka ke lantai 7. Bukan mereka, si Tari doang kalau nggak salah. Itu dia di lantai 7 kan, yang mau buang sampah itu. Kalau gue nggak salah, gue pernah baca kalau di rusun itu lantai 7-nya nggak boleh dimasukin sama penjaganya gitu, nggak ngerti kenapa gitu. Jadi entah mereka memang punya akhirnya dapat izinnya atau mereka recreate aja gitu loh, nggak, karena nggak boleh ya udah, mungkin lantai 8 dijadiin lantai 7 tulisannya gitu kan. Dan untuk scene klimaksnya a little sorry sih, tapi apa ya, menurut gue kurang klimaks aja, but it's good. Untuk keseluruhan it's good gitu loh. Ternyata pakai bahasa isyarat lah, dan tiba-tiba ada 4 horsemen lah. Yang gue bingung gimana naiknya, kan tuh pintunya kecil, tapi ya namanya juga ceritanya kan gaib ya. Terus dihukumnya dengan cara kayak gitu, menurut gue agak kurang klimaks, tapi nggak berarti itu jelek atau gimana. Still bonding lah, masih berhubungan lah sama scene bawahnya yang lainnya gitu. Dan di situ ya kenapa ya si bapak itu yang rambutnya panjang selalu datang terlambat ya. Ya tapi better than never sih. Kayak udah bener-bener di akhir dia baru datang gitu, walaupun akhirnya si bapaknya udah nggak ada gitu. Dan itu upacaranya mungkin gue nggak terlalu paham itu untuk apa ya, mungkin tuh upacara tahunan kali ya, setiap 29 tahun gitu harus ada orang-orang yang dipersembahkan gitu kali. Mungkin gue nggak ngerti sih. Jadi makanya setiap 29 tahun sekali tuh banyak kuburan, banyak kejadian seperti foto di ruangan RT-nya, Pak RT-nya di situ. Banyak konspirasi yang bertebaran ya, kayak anaknya yang jadi, gue ngerti itu anaknya apa, apakah pemimpin atau pembina, nggak tahu saya. Ya anaknya sih itu namanya si Ian kan, dia tuh memang dia adalah manusia yang dimasuki sama pemimpin sekte itu atau bagaimana. Tapi banyak teori yang kalau dia nanti akan apa ya bahasanya, tanding sama anak kecil yang si Wisnu itu yang murni yang apa officially jadi anak yatim piatu karena ibunya meninggal di lift. Ibunya juga bisu dan dia bisa bahasa isyarat. Kita tahu Ian bisu dan bisa bahasa isyarat, walaupun dia bisa ngomong tapi nggak tahu ya. Jadi mungkin di situ yang agak nanti mungkin kalau untuk dijadiin sequel ketiga, please bahas dia, karena penasaran juga sih ke dianya gitu. Kok bisa? Karena di apartemen itu kan yang hidup cuma 4 berarti kan, yang penghuninya selain tokoh utama kan, yang 3 ya, 2
temennya si Brody, satu si Wisnu. Nah ini kenapa bisa bertiga doang gitu, padahal kan si Tari sama si itu juga bukan baru ya, maksudnya mereka kenal gitu kan, tapi kenapa dimatiin gitu. Kenapa dimatiin, bahasanya gak enak banget ya. Itu sih, kalau emang mau di season sequel 3, please Mas Joko Anwar dibuatkan begitu. Dan jangan lama-lama, 5 tahun lagi nanti saya kesana bawa anak gimana kan. Jangan dong, mudah-mudahan secepatnya. Dan ya tapi jangan terburu-buru juga, banyak maunya ya fans ya, bikin kagak bisa, ngasih ide nggak bisa. Oke. Dan untuk kekurangannya ya, mungkin kekurangannya kalau gue yang sangat menantikan aktingnya Mbak Ayu Laksmi, kurang puas dengan scene beliau yang hanya, gue nggak tahu itu cuman berapa menit, mungkin 2 atau 3 menit, gue nggak perhatiin gitu ya, cuma segitu doang gitu. Kayak wow, gue berharap lebih sih gitu, maksudnya aku nunggu dia loh gitu, si ibu cantik itu gitu. Kenapa scene-nya nggak ditambah atau dia muncul kayak sekelibat di mana kayak, atau minimal di itu yang si Tari lagi sholat, jadi setiap dia gerakan yang menutup mata dia itu dia ganti dimensi gitu, atau seperti itu juga boleh kan, munculin si Mbak Ayunya gitu. Tapi ya itu kan kembali ke Bapak sutradara. Tapi ya itu cukup mengecewakan gue karena gue nunggu gitu di situ. Dan emang untuk tingkat keseremannya, kalau yang gue nggak tahu sih ya, ini gue nggak teriak di bioskop, gue nggak nangis juga di bioskop. Tapi kalau lu tanya serem nggak, serem. Itu serem gitu. Gue nggak berani bilang itu nggak serem karena agak gimana ya, kalau misalnya ya lu bandingin sama Insidious, gue rasanya aja tuh udah lain gitu sama Insidious. Jadi kayak bukan kayak makanan nih, mungkin Insidious buah, kalau ini gorengan, kayak udah sama-sama enak tapi lain, apa ya namanya, jenis gitu. Udah beda sih kalau menurut gue gitu, dari cita rasa yang mau coba disodorkan ke penonton tuh udah beda. Dan itu yang bikin gue suka banget itu, karena beda gitu. Karena ini Indonesia banget rasanya gitu, kayak Indomie gitu, Indonesia gitu kan. Pertahankan gitu, mohon Mas Jokonya pertahankan rasanya ini gitu. Dan ya itu sih kurangnya si Mbak Ayu ya. Terus sama mungkin sama mana lagi kira-kira ya, menurut gue agak sayang sih pas bagian liftnya gak ditunjukin sih. Menurut gue itu mungkin kalau ditunjukin jadinya agak thriller nggak sih, tapi ya I think masih oke sih. Pas liftnya jatuh itu kan banyaknya mati dong gitu, dan itu nggak di shoot gitu, agak sayang kalau gue kalau orang takut kali. Karena kan yang di shoot kayak mayat pocongnya doang, hampir setiap segmen gak sih, kayak di pertama kali kita dikasih lihat mayat pocong gitu kan, terus di tengah-tengah kita dikasih bayang-bayang pocong itu, di terakhir udah banyak banget tuh pocongnya, udah nggak kehitung gitu, udah di mana-mana. Nah itu yang menurut gue mungkin kalau dikasih scene di liftnya akan lebih horrifying lagi, akan teriak lagi itu bioskop ya, takut ada yang teriaknya sampai beneran. Tapi saran gue jangan nonton sendirian kalau lu nggak tahu kadar horor lu tuh di mana sampai mana gitu, better nonton ramean. Kalau nggak minimal berdua atau bertiga it's okay, tapi gue aja nonton bertujuh. Padahal gue nggak takut gitu, tapi gue juga menjaga-jaga gitu loh. Gue nggak takut, tapi kita nonton bertujuh waktu itu yang teriak 5. Cuman gue sama satu orang doang yang sisanya teriak, ada yang nangis, ya udah ramai sekali. Tapi that's horror should be gitu, harus begitu kan film horor itu gitu. Jangan kebanyakan jump scare. Menurut gua film horor yang kebanyakan jump scare agak curang sih. Ini enggak, ini ada jump scare cuman enggak sesadis yang beberapa film pernah gua tonton sih horor ya. Ya itu aja sih kalau dari gue nonton itu ya sekitar 2-3 hari setelah perilisan gue, karena nunggu libur kerja kan, dan nunggu bioskop lagi weekdays biar lebih hemat.
akan puas kok. Untuk kalian pecinta horor atau mungkin yang nggak suka horor tapi tahu Pengabdi Setan yang sequel pertama, ini juga memuaskan. Menurut gue puas banget. Gue keluar bioskop tuh, wow, ceritanya tuh bagus banget gitu. Ada plotnya, kan kebanyakan horor kita nggak tahu nih plotnya gimana sih, apalagi Joko Anwar terkenal dengan plot yang gak jalan. kayak apa namanya yang anomali itu ya kan, terus kayak ruang apa pintu rahasia itu kan agak, gue nggak ngerti ceritanya kayak apa, tapi ini gue ngerti dari awal sampai akhir, sangat berkaitan gitu, nggak yang apa ya itu lah, nggak yang terlalu banyak apa namanya, terlalu banyak yang diulang ke masa sebelumnya gitu, enggak. It's perfect. Ini bagus dan 5 tahun yang sangat pantas. YouTube kelamaan sih karena saya nungguin sesungguhnya. Mungkin itu aja dari gue ya, kalau diinget-inget lagi ya itu aja sih. Untuk yang belum nonton, saran banget nonton ya, tapi jangan sendirian lagi ya. Ini gue berkali-kali kasih tahu karena takutnya kalian mikir gue berani. Iya buat jaga-jaga aja gitu. Oke, sekian dari gue, makasih udah klik video ini. Jangan lupa do the rest. Dan